Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Halis Teknik. Lama rasanya kita nggak jumpa ya. Hal ini disebabkan karena beberapa minggu kita tidak mengunggah video atau mengupload video. Ya, tentunya kita memiliki alasan karena jaringan WiFi di rumah saya beberapa hari yang lalu itu mengalami trouble. Ya, otomatis kalau kita unggah video menggunakan data seluler itu mungkin akan memakan banyak sekali kuota ya, dan ya nggak masalah lah, yang penting untuk saat ini kita sudah mulai eksis lagi. Baik teman-teman, ya di kesempatan kali ini ini jadi grogi nih ngomongnya ya, karena udah lama nggak di depan kamera. Ya, di kesempatan kali ini kita akan menunjukkan pada teman-teman cara memperbaiki unit televisi merek LG 65 in yang mengalami kerusakan black screen atau layarnya blank, backlightnya menyala namun tidak menunjukkan tampilan apa-apa. Ya, kerusakan tersebut disebabkan karena layar LCD-nya mengalami trouble. Ya. Dan ini adalah gambar video sebelum kita perbaiki, dan yang ini adalah gambar setelah kita lakukan perbaikan atau hasilnya ya teman-teman. Baik, sebelum kita lanjut ke videonya, kita intro dulu TV LG 65 in mengalami keluhan gambarnya blank atau black screen. Kalau kita perhatikan di sini backlightnya menyala teman-teman. Hal ini mungkin disebabkan karena layar LCD-nya yang bermasalah atau short. Oke, karena kita sudah mengetahui trouble utamanya, di sini kita akan langsung membongkarnya teman-teman. Let's go. Baik teman-teman, di sini unit televisi LG ukuran 60 in atau 65 in sudah kita bongkar, dan kita akan coba analisa bagian timing kontrolnya. Ini kita ukur tegangan di bagian timing control atau motherboardnya. Tegangan VGH APDD tidak muncul sama sekali ya, hanya yang muncul tegangan VGD 12 volt. Trouble seperti ini biasanya terjadi karena timing kontrolnya short atau tikon yang menuju ke layar LCD-nya mengalami trouble atau short. Sini kita mencoba membongkar tutup cover bagian bawah yang melindungi tikon area fleksibel yang menuju layar LCD. Kita lepaskan pelan-pelan. Ini kita akan mencoba menguji dengan cara mencabut kabel fleksibelnya terlebih dahulu sebelah kanan dari saya ya. Sebelah kiri. Ini yang warna merah teman-teman ya. Baik teman-teman, di sini kita akan mencoba tes koin terlebih dahulu untuk mengetahui trouble sebenarnya dari layar blank atau black screen yang sedang kita tangani saat ini. Pertama-tama kita lakukan pengecekan tegangan atau pengecekan pengukuran komponen di bagian motherboard, karena di sini motherboardnya langsung terhubung dengan timing control ya.
fleksibel outputnya menggunakan 2 buah fleksibel. Di sini kita tes tegangan output dari IC level shift. Kondisi TV dalam keadaan menyala, di situ ditandai bagian lubang-lubang itu tertera lampu backlightnya menyala. Kita ukur di sini tegangan AVDD tidak muncul, teman-teman. Di sini kita akan mencoba melepas fleksibel yang warna merah terlebih dahulu. Lalu kita tes tegangan AVDD dan VGH-nya keluar atau tidak ya. Oke, setelah kita ukur, setelah kita lepaskan kabel fleksibelnya yang warna merah, ternyata di sini tegangan AVDD-nya muncul 17 volt. Itu pertanda kalau Tikon di bagian sebelah kiri itu mengalami short atau jalurnya ada yang short di dalam layar kaca ya. Cara mengatasinya seperti biasa, langkah pertama yang termudah yaitu dengan menutup menggunakan solasi. Bahkan solasi yang kita gunakan itu setipis mungkin ya, karena agar tidak merusak fleksibel atau jepit dari fleksibelnya. Ini setelah kita cabut fleksibelnya, ternyata gambarnya hitam sebelah dan sebelahnya putih. Ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penyakitnya, teman-teman ya. Sini kita gunakan cara termudah terlebih dahulu, teman-teman ya, karena seperti biasa yang saya terangkan dalam video sebelumnya, karena apabila kita menggunakan cara yang jurus andalan, nanti resikonya apabila suatu saat terjadi kerusakan lagi atau terjadi trouble kembali, kita akan kesulitan dalam menanganinya, teman-teman. Jadi di sini kita hanya akan menggunakan isolasi saja untuk menutup jalur yang short. Oke teman-teman, layar blank disebabkan karena timing control bagian sebelah kiri kanan ya, kanan kalau dari depan, kalau dari belakang ini sebelah kiri mengalami trouble atau short ya. Karena saya berkata demikian, ketika kita lepas fleksibel di bagian sebelah sini itu tegangan AVDD dan VGH mau keluar, sedangkan setelah kita pasang di sini tegangan AVDD nya enggak keluar sama sekali. Perhatikan teman-teman, di sini multitesternya kita menunjukkan 0 ya, terprotek, IC level shiftnya terprotek. Namun ketika kita lepaskan fleksibel sebelah sini ya, kita lepas fleksibel sebelah sini, lalu kita colokan. Di sini AVDD-nya keluar 17 volt ya. Itu pertanda layar LCD terjadi short di bagian sebelah kiri dari saya. Baik teman-teman, di sini kita akan mengatasi trouble seperti ini dengan cara menggunakan isolasi ya. Jadi gunakan isolasi yang paling tipis teman-teman ya, disarankan menggunakan isolasi warna putih. Hal ini bertujuan agar tidak merusak fleksibel penjepit ya, atau penjepit fleksibelnya. Biasanya kalau menggunakan isolasi warna hitam, kita masukin fleksibelnya ke soketnya itu susah teman-teman ya. Ini beresiko nanti trouble atau rusak pada soketnya. Dan apabila soketnya sudah rusak, itu otomatis tidak akan terkoneksi secara sempurna dan mungkin bisa mengakibatkan rusak yang lebih parah. Atau bila teman-teman nggak membawa solasi berwarna putih, teman-teman bisa gunakan solasi yang nempel di
solasi warna hitam yang nempel di bagian bodi TV tersebut ya. Biasanya untuk penutup lubang backlight atau lubang covernya. Biasanya di kabel fleksibel backlight ya. Baik, di sini kita gunakan sepotong solasi, lalu kita tutupkan ke bagian fleksibel yang warna merah sedikit saja teman-teman ya. Dan setelah itu kita akan coba menyalakan TV-nya, lalu mengukur tegangan output-nya. Tegangan output dari motherboard level shift. Baik, di sini sudah muncul tegangan 17 volt dan layarnya sudah tampil teman-teman ya. Namun ada sedikit gambar bergetar di bagian ujung sebelah kanan. Mungkin ini solasinya masih kurang lebar ya, atau terlalu lebar. Kita akan coba potong dulu teman-teman. Oh ini terlalu lebar teman-teman ya. Terlalu lebar, jadi kita akan mengurangi sedikit ya. Kita akan kurangi, lalu kita jepitkan lagi seperti apa. Lalu kita coba tes teman-teman. Coba kita tes teman-teman. Aduh, hilang ini. Ya karena trouble-nya belum ketemu, kita akan mencoba membongkar pelindung dari Tikon yang menuju layar LCD-nya teman-teman ya. Karena di sini Tikonnya tertutup dengan plat besi, jadi kita akan membongkar satu persatu bautnya, melepaskan satu persatu bautnya. Lalu setelah itu kita akan mengetes bagian mana yang short. Ya, kita singkirkan terlebih dahulu hal-hal yang menghalangi dalam kita melakukan pekerjaan. Kita lepaskan satu persatu bautnya, teman-teman. Kita pahami jalur datanya sebelah mana. Ini layar LG biasanya menggunakan tegangan VGHO dan VGHE. Dan yang sering terjadi trouble yaitu tegangan VGHO dan VGHE. Nah, kita akan cari pin di layar LCD-nya. Kita tes. Ya, di sini terjadi indikasi resistansi yang sangat kecil. Ya, mungkin resistansi kecil ini yang menyebabkan short ya. Kita akan coba tutup jalur datanya. Mungkin ini bagian kita akan pindah solasinya di bagian fleksibel yang menuju ke layar LCD. Ya. Pelan-pelan teman-teman karena ini rawan sekali rusak soketnya. Jadi bagi teman-teman yang masih belajar atau masih pemula dalam melakukan melepas soket fleksibel yang menuju ke layar LCD ini harus dilakukan secara teliti pelan-pelan. Jangan tergesa-gesa ya. Kalau tergesa-gesa biasanya ya kalau enggak soketnya yang rusak ya jepitnya yang rusak. Tapi kalau jepit itu sih jarang sih. Kita bandingkan resistansi panel sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan ternyata resistansinya cukup selisih, lumayan banyak. Nah, mungkin ini yang menyebabkan short ya. Namun di sini kita akan mencoba mencari titik shortnya teman-teman. Nah, dalam melakukan perbaikan TV LCD yang mengalami trouble seperti ini atau TV LED yang mengalami trouble black screen itu memang harus benar-benar teliti teman-teman ya. Karena biasanya kalau kita tidak teliti
trouble tersebut mungkin akan terulang kembali di kedepan hari. Jadi untuk mengatasi hal demikian terjadi, kita akan menggunakan trik dan cara-cara sederhana terlebih dahulu sebelum kita melakukan tahap-tahap tersulit. Hal ini bertujuan karena apabila seperti yang saya terangkan tadi, apabila kita langsung menggunakan teknik cara yang sulit, seperti kita menambahkan tip up atau kita memotong jalur VGHO dan VGHE, itu mungkin nanti akan beresiko kalau suatu saat terjadi trouble kembali ya. Mungkin kita akan menggunakan cara yang sederhana itu sudah tidak mempan. Jadi di sini kita gunakan teknik sederhana terlebih dahulu yaitu menutup jalur datanya dengan menggunakan solasi teman-teman ya. Di sini kita temukan jalur datanya yaitu di pinggir bagian dalam ya, di antara fleksibel. Atau lebih tepatnya akan saya tunjukkan ke teman-teman di mana saya akan menutup jalur datanya ya, karena di bagian ujung di motherboard itu kita tidak menemukan lokasi titik yang pas, jadi kita gunakan fleksibel yang menuju ke panel LCD yang kita tutup menggunakan solasi ya. Karena setelah kita telusuri di sini jalur datanya sudah terlihat ya, ada tegangan VGHE dan VGHO yang sudah kita tes menggunakan multitester dan terhubung. Baik, kita pasangkan fleksibelnya teman-teman. Setelah itu kita akan uji nyalakan. Baik teman-teman, teman-teman bisa perhatikan multitester menunjukkan pergerakan angka. Itu berarti kalau layar LCD sudah menampilkan gambar ya. Yumbuh gambare kuwi garis apa kepiye urung tak buka ya urung ngerti. Coba kita ya teman-teman bagus sekali ya. Lihat dari bayangannya saja sudah kelihatan teman-teman ya. Tuh, jadi enggak kita angkat secara penuh sudah kelihatan muncul gambar. Itu pertanda kalau pekerjaan kita dengan menggunakan solasi itu sudah clear atau done. Ya. Ini masih ada harapan apabila di kedepan hari trouble seperti ini kambuh lagi. Jadi kita masih bisa menggunakan cara lainnya lagi ya, yang sudah saya jelaskan dalam video-video saya sebelumnya. Ini adalah teknik sederhana, simple yang mungkin sudah umum, sudah banyak sekali diaplikasikan oleh para user atau teman-teman yang mungkin bergelut di bidang perbaikan TV LCD LED ya. Ya, dengan menggunakan solasi kita sudah bisa menghasilkan cuan atau money. Ya Allah. Baik teman-teman, di sini trouble sudah kita atasi. Dan saya akan coba sedikit menerangkan ya. Di sini untuk titik poin sebenarnya bisa saja kita gunakan atau memotong jalurnya
Di bagian sisi sebelah kiri saya ada test point, tegangan VGH, VGL, dan jalur data lainnya. Bisa kita gunakan cutter untuk memotongnya. Namun, karena di sini menggunakan dua fleksibel, ya, simpelnya kita atasi yaitu dengan cara menutup jalurnya. Namun di kemudian hari, apabila trouble seperti ini kambuh lagi, jadi ini masih original teman-teman ya. Kita bisa mengatasinya dengan teknik yang lainnya. Seperti kita menambahkan atau menyuntik tegangan VGH atau VGL, atau kita menyuntik tegangan VGHO dan VGHE. Ya. Ini bertujuan agar menstabilkan output dari IC level shift-nya. Di sini untuk timing control menggunakan langsung menjadi satu dengan motherboard. Perhatikan di sini teman-teman ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ini di sebelah sisi kiri saya ada test point untuk jalur-jalur yang kita tutup tadi menggunakan solasi. Karena dari pokoknya itu sudah kita tutup solasi, otomatis di sini sudah tidak mengeluarkan output lagi, ya. Jadi kita bisa melepaskan solasi mohon maaf sebelumnya ini resistor ya, resistor yang warna hitam itu tadi. Baik teman-teman, ya untuk layarnya sudah clear, alhamdulillah. Jadi kita di ke depan masih ada harapan karena di sini kita tidak melukai atau merusak jalur-jalur datanya ya, dan kita hanya menggunakan satu buah solasi. Kita ulang-ulang kembali agar teman-teman paham ya. Jadi kalau teman-teman sudah paham, nanti mempraktikannya juga tidak salah-salah atau tidak asal-asalan ya. Kalau teman-teman belum paham jalur datanya sebelah mana ya, teman-teman bisa perhatikan titik-titik yang berwarna kuning ini ya, titik yang berwarna kuning sampean apa teman-teman urutkan saja ya kayak ngomong sama orang di depannya aja sampean. Teman-teman urutkan saja jalurnya menuju ke fleksibelnya. Nah, dengan cara membalik timing kontrolnya dengan hati-hati. Mungkin itu saja dari saya. Nah, kita lanjut untuk perbaikan kerusakan-kerusakan lainnya di video berikutnya teman-teman ya. Terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu ya untuk mendukung channel saya biar selalu upload video terbaru-terbaru dari saya. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil dari menutup jalur dengan menggunakan solasi ya. Gambarnya lumayan jernih, tidak ada sedikit pun garis-garis